Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Sikomah dengan NPM 2316051047, kelas reguler C mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjabarkan hasil resum buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku ini ditulis oleh Bapak Zulkifli Putra, SH.MPD, dan Bapak Dr. Haji Farid Wajdi, SPDI MSI. Oke, langsung saja kita mulai dari bab 1. Bab 1 membahas tentang pentingnya mahasiswa belajar dan mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Lanjut bab 2 tentang pendidikan Pancasila sebagai suatu pengantar. Pancasila adalah filsafat negara yang diresmikan oleh PPKI 18 Agustus 1945, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Pancasila merupakan proses pendidikan dalam menanamkan ideologi bangsa berdasarkan butir-butir yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan landasan serta pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila itu ada 3. Yang pertama, etimologis. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. 2. Historis. Pengertian Pancasila ini terdapat pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang ketiga yaitu terminologis. Pengertian Pancasila ini terdapat pada rumusan Pancasila dalam PPKI, rumusan Pancasila dalam Konstitusi RSI, dan rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Yang terakhir yaitu landasan Pancasila. Landasan Pancasila terbagi menjadi 4, yaitu landasan filosofis, landasan historis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Lanjut bab 3 sejarah. Permulaan abad 16 Kerajaan Majapahit runtuh. Kemudian berkembanglah agama Islam. Di saat berkembang, mulailah berdatangan orang Eropa di perairan Nusantara untuk menguasai hasil bumi. Mereka adalah orang-orang Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda kemudian mendirikan perkumpulan dagang yang disebut dengan VOC. 1. Kebangkitan nasional. Didirikannya berbagai organisasi politik, sosial, dan pendidikan demi tercapainya kebebasan bangsa yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian dibentuknya Serikat Dagang Islam dan berubah nama menjadi Pergerakan Politik Serikat Islam pada tahun 1911. Pada tahun 1930 muncul organisasi baru yaitu Indies Partij, dan terakhir yaitu pada tahun 1972 didirikannya Partai Nasional Indonesia. Kedua, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting persatuan Indonesia. Yang ketiga yaitu perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda terjadinya bombard oleh tentara Belanda dan kemudian tentara masuk ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 dan terjadi Jepang yang mempropaganda bangsa Indonesia dengan Jepang pemimpin Asia dan juga Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang juga menjadikan rakyat Indonesia sebagai budak yang kita kenal sebagai Romusa. Kemudian Jepang juga membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945.
Yang keempat yaitu dilaksanakannya sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. 5. Diadakannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dan terakhir, dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan. Dari persiapan kemerdekaan, yaitu dibentuknya panitia pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian Jepang yang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, lanjut ke bab 4 tentang Pancasila dalam berbagai pendekatan. Berdasarkan fakta objektif, secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh nilai-nilai Pancasila. Dan menurut hukum konstitusi atau Undang-Undang 1945, paragraf 4 pada alinea akhir, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia secara substantif sudah sangat jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan menurut landasan konstitutif dalam kerangka upaya mewujudkan politik hukum nasional, bangsa Indonesia mempunyai 5 kerangka kerja yang hendak dicapai, yaitu meliputi 1. Polais atau kebijakan dasar penyelenggara negara. 2. Pembuatan kebijakan dasar. 3. Substansi hukum apa yang dibuat untuk mencapai tujuan nasional. 4. Proses hukum yang meliputi tata urutan peraturan perundang-undangan yang membuat politik hukum. 5. Pembentukan hukum nasional dengan menyandarkan diri pada landasan regulatif. Lanjut bab 5, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat terbagi menjadi 3, yaitu etimologi. Filsafat berasal dari kata philos atau philein yang artinya kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu secara harfiah. Secara harfiah, filsafat artinya mencintai kebijaksanaan, mencintai pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu secara terminologis. Terminologis ini terdapat 5 sahabat, yaitu upaya spekulatif atau rasional, yang kedua upaya realitas, yang ketiga upaya menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, yang keempat penyelidikan kritis, dan yang kelima disiplin ilmu. Filsafat Pancasila digolongkan sebagai filsafat praktis, dan prinsip-prinsip filsafat Pancasila berdasarkan causa Aristoteles, yaitu 1. Causa material, diambil dari nilai sosial budaya Indonesia. Yang kedua, causa formalis, tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, causa efisien, yaitu rumusannya tepat dengan bangsa ini. Yang keempat yaitu causa finalis, artinya isinya sesuai dengan tujuan. Berikutnya yaitu objek filsafat Pancasila. Objek filsafat Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dasar-dasar, yaitu 1. Dasar ontologis Pancasila, yang kedua dasar epistemologis Pancasila, dan 3. Dasar aksiologis Pancasila. Bab 6. Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai, dan moral bangsa. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka. Pancasila bersifat aktual dan dinamis, antisipasi dan senantiasa menyesuaikan. Ideologi berasal dari kata idea, yaitu gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu.
Nilai Pancasila yaitu satu, menjunjung tinggi nilai ketuhanan, yang kedua menghargai nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan yang ketiga mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara merupakan fundamen atau pondasi bagi bangunan negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafat negara. Macam-macam ideologi. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi kapitalis liberalis. 3. Ideologi komunis. 4. Ideologi sosialisme. 5. Ideologi fasisme. 6. Ideologi agama. Bab 7. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Yaitu sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar. 1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. 2. Sistem konstitusional bersifat absolut. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri ialah pembantu presiden dan menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. 8. Negara Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila. 9. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. 10. Pemerintahan daerah diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 11. Pemilihan umum. 12. Wilayah negara Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ke-13 yaitu hak asasi manusia Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kedua yaitu lembaga ketatanegaraan. Lembaga ketatanegaraan yaitu ada MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, Komisi Yudisial, dan KPU. Bab 8. Pancasila dalam paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, budaya, politik, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Bab 9. Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu pengantar. Terdapat latar belakang eksternal, yaitu pengaruh globalisasi dan modernisasi. Dan terdapat latar belakang internal, yaitu sejak era pra-penjajahan, masa penjajahan, era perebutan mempertahankan kemerdekaan, dan era pengisian kemerdekaan. Kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Yuridis sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis artinya ikatan emosi. 2. Formil dan material. Kewarganegaraan dalam arti formil yaitu kewarganegaraan itu berdomisili. Kewarganegaraan dalam arti material adanya hak dan kewajiban warga negara. Terakhir yaitu landasan hukum pelaksana pendidikan kewarganegaraan adalah 1. Landasan ideal. Landasan ideal adalah ideologi bangsa Indonesia atau juga agreed principles. 2. Landasan konstitusional yang disebut juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat pada pasal 31 ayat 5 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu landasan operasional. Dan yang terakhir nih, bab 10 yaitu identitas dan integritas nasional. Identitas bersifat individual. Identitas adalah jati diri, ciri, atau tanda yang melekat pada seseorang. Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional dibagi menjadi dua, yaitu identitas cultural unity dan identitas political unity.
Pola perilaku masyarakat seperti adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan hidup merupakan identitas negara dan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Faktor pendorong pembentukan identitas nasional yaitu faktor primordial, 2 faktor sakral, 3 faktor tokoh, 4 faktor bersatu dalam perbedaan, 5 faktor perkembangan ekonomi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.